Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Rahmat dengan NIM 2305-111546 dari kelas 1A akan menjelaskan tentang jenis dan sifat-sifat segi empat. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah segi empat yang memiliki empat sudut siku-siku dan empat sisi yang sama panjang. Sehingga sifat-sifat persegi yang pertama adalah sisi dan sudut yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Yang kedua, diagonal yang sama panjang. Diagonalnya kita bisa lihat. Diagonal yang dimaksud adalah diagonal AC dan diagonal BB. Dan sudut siku-siku yang dimaksud adalah sudut B, sudut C, sudut B, dan sudut A. Sisi dan sudut yang berhadapan juga otomatis akan sama besar dan sama panjang, yaitu sisi DC sama dengan sisi CB sama dengan sisi BA dan sama dengan sisi BA. Selanjutnya diagonal yang berpotongan tegak lurus dan titik potong diagonal merupakan pusat lingkaran. Berarti jika diagonalnya seperti ini, otomatis titiknya akan di tengah-tengah sini. Diagonal merupakan basic trace sudut yang membagi sudut sama besar. Kedua-dua diagonal merupakan sumbu simetri, memiliki dua sumbu sisi yang merupakan sumbu simetri dan memiliki simetri putar tingkat keempat. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang di sini merupakan segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sehingga sifat-sifat persegi panjang tersebut yaitu satu, sudut yang berhadapan sama besar dan diagonal yang sama panjang. Sudut yang berhadapan yaitu DC dengan AB, DA dengan CB. Keempat sudutnya siku-siku yaitu kita bisa lihat tadi sudut D, sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang kedua, diagonal yang berpotongan saling membagi dua sama panjang. Berarti diagonal DB sama panjang dengan diagonal CA. Ketiga, titik potong diagonal merupakan pusat lingkaran luar persegi panjang. Yang keempat, memiliki dua sumbu sisi yang merupakan sumbu simetri, dan yang terakhir memiliki simetri putar tingkat 2. Selanjutnya adalah jejar genjang. Jejar genjang adalah segi empat yang sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Sehingga sifat-sifat jejar genjang tersebut yang pertama adalah sudut yang berhadapan sama besar, yang kedua diagonal yang saling membagi dua sama panjang. Ketahui ya, sudut yang di sini sama besar berarti sudut DB sama dengan DB sama dengan CA, dan diagonal yang membagi dua sama panjang berarti diagonal DB sama dengan diagonal CA. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Sehingga sifat-sifat belah ketupat itu yang pertama, sudut yang berhadapan sama besar, yang kedua sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yang ketiga diagonal yang berpotongan saling membagi dua sama panjang, dan diagonal berpotongan merupakan diagonal tegak lurus, berarti ya diagonal HF dan diagonal EG. Selanjutnya diagonal merupakan basic sudut, yaitu sudut itu menjadi terbagi sama besar, dan yang terakhir kedua-dua diagonal merupakan sumbu simetri yang memiliki simetri putar tingkat 2. Dan ini adalah layang-layang. Layang-layang merupakan segi empat yang sepasang sisi yang sama panjang dan bersekutu di titik sudut yang berhadapan. Sehingga di sini sifat-sifat layang-layang yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar, diagonal yang berpotongan tegak lurus. Diagonal di sini yang dimaksud adalah diagonal AC, diagonal BB. Di sini kita juga bisa bikin misalnya ini diagonal PR, ini P, di sini R, dan ini QS, di sini Q, sini S.
diagonal tersebut saling berpotongan tegak lurus. Dan yang terakhir, satu diagonal minor merupakan satu simetri. Selanjutnya adalah trapesium. Nah, di trapesium ini juga terdapat jenis-jenis trapesium dan sifat-sifat yang tentu saja berbeda. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Sifat-sifat trapesium sama kaki yaitu memiliki sepasang sisi yang sama panjang, dan trapesium sama kaki terdapat satu simetri lipat dan satu simetri putar. Yang kedua, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini memiliki dua sudut siku-siku. Di sini kita bisa lihat sudut D dan sudut A merupakan sudut siku-siku, dan trapesium ini memiliki rusuk yang tingginya sejajar dengan tinggi trapesium. Pada trapesium siku-siku, teorema Pythagoras tentu saja kita gunakan karena terdapat segitiga siku-siku di dalam bangunan trapesium ini. Selanjutnya adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini tentu saja memiliki sudut dan sisi yang berbeda-beda. Sehingga sifat-sifat trapesium sembarang ini yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sejajar yaitu PQ dan SR. PQ dan SR. Kedua, keempat sudutnya tidak sama besar, tentu saja sudut P tidak sama dengan Q, tidak sama dengan R, dan tidak sama dengan X. Yang ketiga, memiliki dua buah diagonal PR dan QS. Kedua, diagonal tidak sama panjang, memiliki dua sudut kumpul yaitu P dan P dan Q, dan memiliki dua sudut lancip yaitu X dan R, dan jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Selanjutnya adalah segi empat ortogonal. Jadi segi empat ortogonal ini adalah segi empat yang dia tidak sama panjang, dia hampir sama dengan trapesium sembarang, namun diagonal segi empat ortogonal ini membagi segi empat tersebut menjadi sama besar, atau diagonalnya sama panjang. Sehingga yang pada kasus pertama diagonal saling membagi sama panjang, ya. Yang kedua, diagonal satu membagi diagonal lain sama panjang. Misalnya ini diagonal garis ini membagi ini, berarti yang ini dan ini, dua diagonal ini sama panjang. Kedua, diagonal membagi diagonal lain tidak sama panjang, berarti diagonal kedua ini tidak sama panjang, sehingga diagonal tersebut membuat segi empat ortogonal ini menjadi bangunan-bangunan yang sama, di mana bangunan yang dihasilkan adalah segitiga sembarang. Untuk yang terakhir adalah segi empat sembarang. Segi empat sembarang merupakan segi empat yang tidak termasuk dalam jenis segi empat yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Namun segi empat sembarang ini terbagi menjadi dua, yaitu segi empat kompleks dan segi empat kompak. Segi empat kompleks itu adalah segi empat yang memiliki diagonal di dalam bangunannya. Jadi diagonalnya ini, namun diagonal tersebut tidak sama panjang. Dan segi empat konkav adalah segi empat yang memiliki diagonal namun di luar dan di dalam bangunannya, sehingga sudut yang dihasilkan pada segi empat konkav ini adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Kalau ini sudut ini lebih besar dari 180, yang ini juga lebih besar dari 180. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, bila terjadi adalah kesalahan.